Kembali lagi di Netizen News. Topik keempat yang akan kita bahas di siang hari ini menemani makan siang Anda adalah mengenai kiprah atlet dan juga pelatih Indonesia yang mendunia. Seperti kita ketahui sebelumnya ya, ada salah satu pemain bola Indonesia yakni ini dia, Evan Dimas yang akhirnya bergabung di tim Espanyol B di La Liga Spanyol. Evan Dimas sambangi markas Espanyol di mana dia di sana akan mulai berlatih begitu bergabung di klub salah satu klub kebanggaan di Spanyol, dan Espanyol B akan menjadi tujuan gelandang muda Indonesia Evan Dimas pada bulan Februari 2016, dan selama 4 bulan membela Espanyol B begitu Evan Dimas akan digaji oleh Leve sebagai operator kompetisi La Liga Spanyol. Selain pemain, pelatih juga ada loh yang mendunia dan juga berkiprah. Sedihnya bukan di negeri sendiri karena sudah berkontribusi maksimal untuk negeri sendiri. Ada Coach RD, ingat waktu Timnas U23 lagi juara-juaranya. Nah, Coach RD ini akhirnya bergabung di salah satu tim di Malaysia bernama T-Team. Apa kabar Coach RD? Kita sapa yuk via Skype nih kayaknya. Selamat siang Coach RD. Selamat siang Mbak Lydia. Apa kabar Coach? Baik? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Coach, ini kita lagi menyoroti nih, kayaknya banyak banget sekarang katakanlah pemain-pemain yang mulai hijrah begitu dari negeri sendiri ke negeri luar. Ini Anda menyikapinya seperti apa? Di sisi lain, oke, kita bangga dong go internasional. Tapi di sisi lain kita juga sadar karena di negeri sendiri itu nggak ada kompetisi, akhirnya mau tidak mau para pemain dan juga mungkin pelatih mencari pekerjaan di luar negeri begitu. Coach, seperti apa? Iya, yang pasti memang masing-masing tentu punya motivasi yang berbeda. Mereka harus berkiprah di luar negeri dan alasannya tentu juga mungkin bisa jadi sama atau juga berbeda, karena kalau memang kita bicara mengenai pemain-pemain yang saat ini banyak sekali mereka bermain di luar negeri, ada yang di Malaysia, ada yang di Timor Leste, kemudian ada yang di Spanyol, kemudian ada yang di Jepang, ya. Artinya bahwa satu sisi sikap profesionalitas mereka sudah mulai tertanam dengan baik, sehingga mereka selalu akan berusaha untuk survive dengan segala kondisi. Dan juga dalam satu hal bahwa kemampuan para pemain-pemain Indonesia ini artinya boleh dibilang sudah bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang lain. Ini satu sisi yang positif, tapi tentu juga ada alasan yang lain yang kemudian mereka harus berkiprah di negara lain, mungkin juga dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini yang belum begitu membaik. Dan kemudian satu sisi juga adanya satu keinginan yang kuat dari pribadi pelatih atau pemain memang untuk menambah jam terbang mereka atau pengalaman mereka dengan memilih melatih atau bermain di luar negeri. Kalau saya sendiri memang saya akui bahwa ini salah satu obsesi saya untuk suatu saat bisa melatih di luar negeri. Oke, tapi Coach kalau misalnya boleh tahu nih perkembangan kemampuan sepak bola Indonesia dan juga Malaysia seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui begitu kan dalam momen-momen besar seperti katakanlah AFC ketika Indonesia ketemu Malaysia, kalah lagi gitu kan. Nah sebetulnya peta kekuatan kemampuan sepak bola Indonesia dan Malaysia sekarang seperti apa? Apalagi sekarang dengan sangat sedih begitu saya menyayangkan atau mengatakan bahwa kompetisi di Indonesia sepak bola ini lagi padam, Coach. Ya, kalau membandingkan antara Malaysia dengan Indonesia, tentu ada beberapa kelebihan, tapi juga kita harus akui ada beberapa kekurangan kita. Kelebihan yang paling menonjol adalah dari sisi talenta ya. Indonesia ini luar biasa kalau dibandingkan dengan negara Malaysia. Kita jauh di atas Malaysia. Kemudian di satu hal lagi juga dengan kuantitas para calon pesepak bola, kita jauh mengungguli Malaysia. Ini jelas sekali terlihat dari bagaimana kebetulan tim yang saya tangani ini adalah juga mayoritas pemain-pemain muda ya. Dan kalau membandingkan talenta memang saya akui. Namun ada satu hal yang kita harus juga belajar dari Malaysia saat ini, terutama adalah bagaimana mereka menyiapkan satu infrastruktur yang betul-betul mereka siapkan dengan baik. Mereka membuat satu kompleks latihan yang begitu ideal, menyiapkan sarananya dengan sangat baik. Mereka punya lapangan yang ideal, karena memang dengan lapangan yang baik maka kualitas latihan juga akan menjadi baik, sehingga ikut menaikkan kualitas permainan baik secara individu maupun tim. Lalu kalau kita bicara tentang manajemen ya, bahwa klub di sini harus diakui mereka punya satu manajemen yang sangat rapi.
walaupun mungkin juga tidak begitu jauh bedanya dengan kita. Tapi dalam satu sisi beberapa hal yang berkaitan dengan sikap profesionalitas ya memang kita harus akui mereka lebih rapi ya dari sana ya. Baik Coach, tren ini mengenai katakanlah ada beberapa sebelum Evan Dimas kita ketahui pemain Indonesia yang sudah mulai bermain di luar dengan berbagai macam motif begitu. Apakah di tahun 2016 ini akan menjadi tren, menjadi kembali banyak begitu akan pemain-pemain yang mengikuti jejak dari Evan Dimas dan juga sebelumnya, Coach? Ya, saya rasa ini akan menjadi satu tahun di mana para pemain Indonesia akan mencoba peruntungannya di negara yang lain ya, karena memang kondisi sepak bola Indonesia sedang tidak dalam satu suasana yang kondusif. Dan dengan kondisi ini memang mau tidak mau kalau pemain masih bicara ingin terus menaikkan kualitas permainan secara individunya, tentu dia harus mengambil sikap ya, dengan kalau memang ada kesempatan bermain di luar negeri kenapa tidak. Dan ini yang saya rasa akan terus dilakukan oleh beberapa pemain, dan eksodus ini bisa jadi akan terus bertambah ya dengan mungkin tertariknya beberapa klub di negara lain terhadap pemain Indonesia. Apalagi nanti kalau dalam putusan Kongres FIFA pada tanggal 26 Februari nanti dalam tanda kutip tidak merugikan pemain-pemain atau pelatih secara individu. Indonesia. Terima kasih Coach RD, sukses untuk RD di sana. Selamat kembali melanjutkan aktivitas pelatihan Anda. Terima kasih sudah bergabung di Netizen News.